misalkan psikologi yang social humaniora tadi itu nantinya bisa jadi psikolog. Terima kasih sudah mengingatkannya. Baru kurekam. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Sedangkan hubungan internasional tuh kayak gimana sih? Yang membedakan di hubungan internasional itu dari yang lain tadi adalah kita akan lebih merangkum semua itu tadi dengan perspektif internasionalnya. Kita juga akan mempelajari pemerintah Indonesia. Tapi dari segi apanya sih? Dari segi kebijakan luar negerinya gitu loh. Bagaimana sih Indonesia sebagai suatu negara itu merespon suatu isu yang ada di internasional gitu loh. Misalkan Indonesia gimana sih dalam dalam menjawab atau berkontribusi menjawab permasalahan iklim di dunia gitu loh. Jadi konsepnya agak lebih besar. Dan juga kita akan membahas masyarakat juga. Tapi masyarakatnya itu kayak gimana? Masyarakatnya itu masyarakat internasional. Misalkan kita Indonesia membantu warga-warga yang ada di Myanmar misalkan. Kan itu termasuk masyarakat internasional juga. Bagaimana juga misalkan Indonesia menerima bantuan luar negeri atau bekerja sama melalui hubungan luar negeri tersebut dan akhirnya produk atau kebijakan atau apapun itu yang nantinya dikira bagus itu dapat berdampak ke masyarakat Indonesia gitu. Misalkan teman-teman biasa shopping lewat Shopee gitu nggak? Misalkan ya. Kalau misalkan ada pernah nih ngeliat nih kalau di Shopee itu um, ada barang yang nggak berasal dari Indonesia, misalkan kayak dari Tiongkok atau China gitu loh, atau dari Vietnam. Nah itu bisa jadi juga karena ada Shopee sebagai perusahaan dan ada kerjasama dari China dengan Vietnam atau ke Indonesia, barang tersebut akhirnya bisa masuk ke Indonesia gitu loh, dan akhirnya kita mendapatkan produk-produk itu. Nah, itulah yang contoh paling simpel lah gitu untuk melihat dampak bagaimana sih HI itu ke masyarakat Indonesia. Nah, dan dari semua itu nantinya akan aku rangkum terlebih lanjut lagi um, bahwa di HI ini kita itu prodi yang akan membahas isu multidimensional. Maksudnya isu yang berasal dari dimensi apapun itu. Kita bahas isu ekonomi, kita bahas isu sosial, politik, hukum, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam isu internasional. Itu bisa masuk ke dalam bahasan HI. Tetapi yang membedakan apa sih Kak dengan prodi lainnya gitu? Yang membedakan adalah kata kuncinya itu tadi adalah internasional. Inter itu antara, ya. Inter itu berarti antara dua aktor. Aku bilang aktor ini bukan aktor film ya, maksudnya aktor kayak aktor di dalam hubungan internasional tuh ntar kayak negara, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional itu termasuk aktor ya. Jadi isu yang mencakup kepentingan antara dua negara atau lebih. Jadi kalau misalkan ada nih suatu isu atau suatu fenomena gitu antara Indonesia dan Malaysia, nah itu udah bisa termasuk isu internasional karena negaranya sudah lebih dari satu, kayak gitu teman-teman. Dan sembari laptopku join ya, sabar ya. Dan sembari kemudian tadi aku menjelaskan bahwa HI itu ngebahas hal-hal tersebut, ingat ya, ketika kita di hubungan internasional itu sebagai prodi, um, itu akan ada banyak sekali tantangan juga gitu loh dalam dalam memahami HI itu kayak gimana. Tantangannya kayak gimana? Misalkan gini teman-teman, kan tadi kalian udah ngeliat kan penjelasanku kalau kita sebagai mahasiswa HI aja gitu loh, itu bisa membahas isu sosial, hukum, HAM dan lain sebagainya. Kan banyak tuh, dan kita cuman menganalisis, kita cuman memahami fenomena tersebut berdasarkan perspektif dari jurusan HI-nya gitu. Terus kalau misalkan kita bahas hukumnya nih, hukum internasional gitu, kita bisa saja kalah dengan anak dari
prodi hukum gitu misalkan. Kita ngebahas sosial gitu, kita bisa saja kalah dengan analisis dari anak sosiologi gitu loh. Kalau memahami masyarakat secara keseluruhan. Nah, terus gimana sih kita sebagai anak HI itu bisa menjadi pembeda gitu loh. Menjadi pembeda antara bukan menjadi pembeda aja, tapi menjadi jurusan yang spesial. Ada yang sering nyebut kalau misalkan HI itu kayak kedokterannya sosial humaniora. Entah kalian mau percaya atau enggaknya akan hal itu tergantung dari kalian. Tapi gini, memang ketika kalian melihat HI itu prestis, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi aku ingin menegaskan aja, yang harus kalian pilih di HI itu adalah kalian sesuai nggak passion atau minat kalian terhadap HI tersebut. Karena nggak hanya tadi tantangannya kita adalah ngebahas hal yang multidimensional tadi bahasanya, atau yang sangat bermacam-macam tadi, dan kayak saking banyaknya isu kayak bisa jadi pusing gitu loh, dan kita nggak menganalisis itu secara mendalam. Tapi intinya adalah yang membedakan itu adalah diplomasi dan negosiasinya. Nah, ini yang bisa menjadi pembeda anak HI dan membuat kita spesial dibandingkan dengan prodi lainnya gitu. Cuman teman-teman, aku ingin menegaskan ya, tadi kayak takutnya adalah ketika kita ngebahas diplomasi gitu, teman-teman cuma memikirkan kalau anak HI itu jadi diplomat doang. Jawabannya enggak. Sekarang bayangkan ya teman-teman juga ya, HI itu ada beberapa puluh lah di Indonesia. Prodi HI itu ada beberapa puluh di Indonesia. Dan di Indonesia ini ada sekitar, kalau aku nggak salah dari data Badan Pusat Statistik dan yang terakreditasi di Kemenristek, itu ada sekitar 1000-an gitu loh, 1000-an universitas dan perguruan tinggi lainnya yang setara. Nah, bayangin aja minimal gitu loh ada sekitar 60 lebih lah yang memiliki hubungan internasional gitu loh. Dan kita bayangkan juga dari masing-masing univ tersebut, HI-nya isinya minimal ada 50 orang gitu. Emang cukup misalkan 50 orang dikali sekian banyak univ tadi, dan tiap tahunnya menjadi diplomat semua? Kan enggak. Nah, maka itu akan menjadi bahasan kita lebih lanjutnya. Gini. Sorry ya. Mudahan ini ku kelihatan. Oke, bentar teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke mohon maaf agak ribet. Kita balik lagi ke awal dimana aku menjelaskan HI itu kayak gimana. Nah, karena kita tadi membahas cara kita memahami suatu fenomena internasional, apakah nanti akan murni seperti itu aja, kayak kita ngebaca berita internasional gitu. Kalau teman-teman lihat berita yang lagi panas sekarang gitu, kali aja ngeliat di TV, itu adalah Rusia dan Ukraina gitu loh. Apakah murni akan melihat kayak Rusia pasti menyerang Ukraina gitu loh, main perang-perangan? Tentu enggak. Isu yang ada di HI itu bermacam-macam, dan kemudian itu kembali lagi tergantung fokus teman-teman tuh kayak gimana sih. Samalah ketika kalian mencari jurusan gitu loh. Aku bilangnya semua jurusan atau semua prodi sih ya baik gitu loh, selama teman-teman tahu cara memanfaatkan prodi tersebut, atau di dalam artian tahu bagaimana teman-teman mengembangkan diri kalian melalui program studi tersebut gitu loh. Nah, di dalam HI kita akan belajar cara berdiplomasi dan negosiasi tadinya kan. Secara simpelnya gini teman-teman, yang asik dari pelajaran diplomasi dan negosiasi itu adalah kita asumsikan teman-teman belanja nih di kantin dan menawar gitu loh, menawar harga. Itu sebenarnya udah dalam bentuk negosiasi. Tetapi bagaimana sih ntar negosiasi dan diplomasi ini itu
kita bawa ke level yang lebih lagi. Kita mewakili negara Indonesia yang mewakili sekian ratus juta, 200 juta penduduk yang ada di Indonesia, mewakili berbagai macam partai politik misalkan, mewakili kepentingan pemerintah, itu berhadapan dengan negara lain yang memiliki karakteristik yang berbeda pula gitu loh. Misalkan kita berhadapan dengan Cina gitu, dengan China. Oh, mereka akan sangat melakukan diplomasi dengan kekuatan ekonomi mereka. Kalau Indonesia akan melakukan diplomasi dengan cara ingin menunjukkan kalau Indonesia ini nggak berpihak kepada blok barat, blok timur gitu loh, kayak gitu. Dan itu nggak segampang itu teman-teman, tapi justru lebih susah dari itu gitu loh. Misalkan gini, sama aja ketika kalau teman-teman menawar kayak gini lah, anggaplah ingin melakukan tawaran ke teman kalian gitu. Andi, tolong dong pinjemin buku catatan dong, misalkan gitu ya. Ntar kalau misalkan minjemin buku catatan aku traktir deh di kantin pas istirahat pertama gitu loh. Nah, itu cara kita memainkan kekuatan kita sebagai seorang individu itu juga dilakukan di level internasional, level ketika kita berhubungan dengan negara lain. Kekuatan-kekuatan tersebut itu bisa di kekuatan-kekuatan tersebut itu bisa kita bisa kita gunakan sebagai bahasanya tuh bargaining point kita, titik tawar kita gitu loh. Dan itulah yang nantinya akan biasa kita lakukan gitu loh. Oke, wait a minute teman-temannya. Nah, sampai saat ini, kayak teman-teman lihat dari screen gue, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan lainnya gitu, terkait pemahaman nih, kira-kira udah tahu nggak sih bedanya HI dengan prodi-prodi yang aku bilang tadi gitu. Terutama biasanya aku sering menemukan juga waktu 2019 2018 itu ada teman-teman yang nggak tahu perbedaan antara hubungan internasional dengan ilmu pemerintahan atau ilmu politik gitu loh. Karena memang sih ketiganya itu saling berhubungan tapi berbeda gitu. Apakah ada pertanyaan? Langsung di unmute aja teman-teman, tanpa harus angkat tangan kok. Going once, going twice, going twice. Ini nggak direkam ya, Sa? Udah direkam kok, tapi aku ngerekamnya bukan lewat zoomnya, pakai screen recorder sendiri. Tapi ntar aku coba double check lagi kok suaranya segala macam gitu, jadi tenang aja. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, kita lanjut aja ke ini. Iya Kak, tidak ada. Oke, sekarang kita ngebahas ke, mohon maaf ya teman-teman ya, screennya agak gimana gitu. Kita akan membahas ke cara masuk HI itu dulu ya. Terlepas dari tadi aku ada nyebut soal prospek kerja yang juga akan masuk ke pembahasan kita. Aku ingin menekankan kepada teman-teman kalau misalkan cara masuk HI itu tidak berdasarkan kepada kapabilitas individual teman-teman itu secara saklek gitu atau secara normatif. Maksudnya gimana? Pertanyaan yang paling sering ku dapatkan adalah, Kak, masuk HI perlu bisa 2 bahasa nggak? Jawabannya nggak. Karena kalian bisa 6 bahasa pun, kalian jadi polyglot atau orang yang bisa berbahasa lebih dari 10 pun misalkan gitu ya, itu nggak akan berpengaruh juga, karena masuk ke dalam suatu program studi itu tergantung dari tes yang dilaksanakan oleh masing-masing universitas
ataupun masing-masing perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kalau misalkan nih di tahun teman-teman nanti namanya tetap UTBK gitu loh. Ketika teman-teman akan lulus nanti namanya tetap UTBK. Ya berarti cara masuk teman-teman itu akan berdasarkan kepada UTBK itu. Kalau di zamanku itu masih sebutannya SBMPTN. Terus di 2018 2019 itu udah pakai nama UTBK, tetapi masih ada TKA TKD-nya. Jadi kayak soal TPA sorry soal TPA atau tes potensi akademik gitu loh, yang kayak ada urutan angka apa segala macam, ada gambar-gambar kayak gitu. Dan pelajaran yang diujikan yakni kayak sejarah, sosiologi itu masih ada waktu itu. Kan sekarang udah nggak lagi, udah yang TPA-nya aja gitu loh, dan nggak ada lagi yang spesifik untuk kayak diujikan sejarah, sosiologi dan apa segala macam itu. But correct me if I'm wrong ya. Nah, gini, sedikit bercerita tentang pengalamannya. Dulu aku ketika SBMPTN, aku ngisi matematika aku nol. Aku nggak ngisi soal MTK sama sekali. Dan pilihan prodiku adalah waktu SBMPTN itu HI UGM, HI Unair, dan HI Brawijaya. Dan aku masuk di pilihan ketiga. Bayangkan itu udah pilihan ketiga dan aku tidak menjawab MTK. Tetapi aku mencoba melebihkan di pelajaran lain, yakni bahasa Inggris dan sejarah. Karena bahasa Inggris, sejarah, dan sosiologi, dan TPA juga. Karena berhubung aku sangat latihan di sana. Untungnya aku masih bisa masuk di situ. Nah, konteksnya untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama. Maksudnya gimana? Gini teman-teman, ketika kalian mendapatkan narasi, eh ketika mau masuk HI nih, tekaninnya ntar di banyak tekaninnya di TPA-nya ya, tekaninnya di bahasa Inggrisnya ya gitu, tekaninnya di bahasa Indonesianya ya gitu. Enggak teman-teman, itu itu tidak segamblang itu gitu loh. Jadi jangan terpengaruh gitu loh, apalagi ketika SNMPTN. Oh, nilai geografi, nilai sejarah kita harus lebih kuat nih daripada nilai yang lainnya, nilai bahasa Inggris kita lebih kuat apa segala macam. Itu nggak berpengaruh. Secara sih nggak berpengaruh sebesar itu gitu loh. Apalagi kalau misalkan teman-teman percaya kalau masuk HI UGM nilai raport minimal 80. Nggak juga. Oke nih kalau misalkan nilai raport minimal 80 nih. Ada narasi yang bilang kayak gitu. Terus pas teman-teman SNMPTN nantinya di tahun 2023 misalnya atau 2022 ini, dan eh, dan ternyata pesaing teman-teman memiliki nilai rata-rata 85, ya berarti tadi narasi yang bilang nilai raport minimal 80 tadi nggak nggak relevan lagi dong, nggak nyambung lagi dong. Nah, kayak gitu. Jadi aku sangat ingin menegaskan lagi bahwa perlu dianalisis lagi teman-teman ketika melihat hal-hal kayak gitu. Jangan langsung percaya, dan apalagi jangan langsung merasa down gitu. Ya nilaiku cuma segini. Nggak apa-apa. I mean like kalau mau memilih prodi pun entar gitu loh, itu pilihlah kalau misalkan ada dua. Sekarang kalian boleh milih berapa universitas sih, berapa pilihan sih? Cuman dua ya maksimal ya, untuk yang SMA kelas 3 terutama. Ada yang tahu? SNM gitu? Gak ada yang tahu? Oke. Karena aku juga nggak update ini kebijakan terbarunya. Kayak gini, misalkan ya teman-teman bisa maksimal milih dua universitas atau dua pilihan nilai ya, anggaplah. Yang pertama itu pilihlah yang teman-teman paling inginkan. Misalkan HIUI atau HIUGM gitu loh. Yang notabene persaingannya sangat ketat. Kayak gitu. Pilihan keduanya itu pilihan yang menurut teman-teman paling rasional. Kira-kira paling rasional itu diukur dari mananya sih? Misalkan ya, daya tampungnya lumayan banyak. Terus teman-teman yakin nih bisa bersaing di sana, entah itu dari nilai raport kah atau dari nilai tes teman-teman nantinya. Maka dari itu nantinya perlu strategi tersendiri dalam belajar teman-teman. Aku sih dulu sorry, suaraku nggak terus. Halo, sorry.
konsumsikan enggak ya. Jadi ketika di sana itu ntar fokusnya itu adalah bagaimana ntar teman-teman fokus ke oke.